Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Yudi Kusworojati, SEMPA, dan teman-teman yang kami hormati. Kami dari kelompok sesi 13 akan memaparkan materi tentang kepemimpinan strategik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zahra Sofatul Asila dengan NRP 2340101121 dan rekan saya Rike Eriana dengan NRP 2340101129 dan Hatif Alwan dengan NRP 2340102118. Selanjutnya, pada slide pertama, saya akan menjelaskan pengertian kepemimpinan strategik. Kepemimpinan strategik adalah kemampuan seorang pemimpin dalam mengarahkan organisasi secara jangka panjang agar mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan lingkungan. Seorang pemimpin strategik tidak hanya fokus pada kondisi saat ini, tetapi juga mampu mengantisipasi perubahan di masa depan, seperti perubahan teknologi, pasar, maupun kebutuhan organisasi. Selain itu, kepemimpinan strategik menekankan pada memberi inspirasi kepada anggota organisasi agar memiliki visi dan semangat yang sama, menjaga fleksibilitas sehingga organisasi cepat beradaptasi terhadap perubahan, dan memberdayakan sumber daya manusia agar potensi mereka dapat dimaksimalkan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan perubahan strategik yang sesuai dengan visi dan tujuan organisasi. Peran kepemimpinan strategik dalam organisasi. Kepemimpinan strategik sangat penting karena menentukan keberhasilan dan keberlanjutan organisasi, membantu organisasi tetap kompetitif dalam jangka panjang, mengarahkan perusahaan dalam perumusan strategik yaitu penentuan visi, misi, dan tujuan, mengawal implementasi strategik agar rencana yang dibuat benar-benar dapat dijalankan dengan efektif. Selanjutnya ada proses manajemen strategik. Proses manajemen strategik adalah serangkaian tahapan yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang secara efektif dan berkelanjutan. Yang pertama, penetapan maksud strategik dan misi organisasi. Tahap pertama adalah menentukan arah dan tujuan utama organisasi. Maksud strategik menunjukkan kemana organisasi akan dibawa, sedangkan misi menjelaskan alasan keberadaan organisasi dan nilai yang ingin diwujudkan. Tahap ini penting agar seluruh anggota organisasi memiliki visi dan tujuan yang sama. Yang kedua, ada perumusan dan implementasi strategi. Pada tahap ini, organisasi merumuskan strategi, yaitu menentukan langkah-langkah terbaik untuk mencapai tujuan. Mengimplementasikan strategi melalui koordinasi berbagai tindakan strategik. Keberhasilan tahap ini sangat bergantung pada kerjasama antar bagian, kepemimpinan yang efektif, dan pengelolaan sumber daya yang baik. Yang ketiga, ada menciptakan daya saing strategik. Tahap terakhir bertujuan untuk membuat organisasi memiliki keunggulan dibanding pesaing. Daya saing strategik memungkinkan perusahaan bertahan dalam persaingan industri, menghasilkan kinerja dan laba di atas rata-rata industri. Dengan strategi yang tepat, organisasi dapat menciptakan nilai lebih bagi pelanggan dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, di sini ada peran kepemimpinan strategik dalam menghadapi perubahan. Kepemimpinan strategik memiliki peran yang sangat penting dalam membantu organisasi menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan tidak menentu. Perubahan dapat berasal dari perkembangan teknologi, persaingan pasar, kebijakan pemerintah, maupun perubahan kebutuhan konsumen. Dalam kondisi ini, pemimpin strategik berfungsi sebagai pengarah dan pengendali organisasi. Pemimpin strategik bertugas untuk mengarahkan organisasi agar mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, menjaga dan meningkatkan daya saing organisasi meskipun berada dalam situasi yang penuh tantangan, mengubah perubahan menjadi peluang, bukan sebagai ancaman. Selain itu, pemimpin strategik juga berperan dalam memberikan dukungan kepada anggota organisasi, membangun komunikasi yang efektif, serta menciptakan rasa percaya agar seluruh tim dapat menghadapi perubahan bersama-sama.
Dengan kepemimpinan strategik yang efektif, organisasi tidak hanya mampu bertahan menghadapi perubahan, tetapi juga berkembang dan mencapai keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Selanjutnya, pada slide ini ada kepemimpinan strategik dalam menghadapi perubahan. 3 aktivitas utama pemimpin dalam perubahan. Dalam menghadapi perubahan, pemimpin memiliki peran utama untuk mengarahkan dan menjaga komitmen organisasi agar perubahan dapat berjalan dengan efektif. Hal ini dilakukan melalui 3 aktivitas utama, yaitu 1. Mengembangkan strategic intent. Strategic intent adalah arah dan tujuan jangka panjang organisasi. Pemimpin bertugas menjelaskan dengan jelas kemana organisasi akan menuju, apa yang ingin dicapai di masa depan. Dengan strategi intent yang jelas, seluruh anggota organisasi memiliki fokus dan semangat yang sama dalam menghadapi perubahan. Yang kedua, mengembangkan organisasi perusahaan. Pemimpin harus memastikan organisasi siap secara struktur, sistem, dan sumber daya manusia. Ini mencakup pengembangan kemampuan karyawan, penyesuaian proses kerja, penguatan kerja sama tim. Tujuannya agar organisasi mampu beradaptasi dan menjalankan strategi perubahan secara efektif. Yang ketiga, membentuk budaya perusahaan. Budaya perusahaan menentukan cara berpikir dan bertindak anggota organisasi. Pemimpin berperan membangun budaya yang terbuka terhadap perubahan, inovatif dan kolaboratif, mendukung pembelajaran berkelanjutan. Budaya yang kuat akan membuat perubahan lebih mudah diterima dan dijalankan. Dengan mengembangkan strategik intent, organisasi, dan budaya perusahaan, pemimpin dapat mengelola perubahan secara berarah dan berkelanjutan. Sekian penjelasan materi bagian pertama yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih.